Tuhan. Kami bersyukur buat malam ini, karena kami tahu hati-Mu ada untuk setiap kami. Buat kami mengerti, buat kami menjadi lebih dari pemenang, buat kami jadi pelaku firman, buat kami menikmati semua kebaikan yang Kau berikan. Tolongi kami Tuhan, di hari-hari terakhir, di akhir zaman. Tolongi kami, jamin kami, meteraikan kami, supaya kami lepas dari segala ancaman, dari segala jebakan, dari segala yang iblis rencanakan. Terima kasih Bapa. Mari berfirmanlah, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Shalom. Saudara, kita di awal tahun diajar lewat Bu Nani tentang 7 roh Allah. Saudara, dan hari ini saya mau bawa saudara untuk mengenal 7 atau 9 bahkan roh yang berbahaya di akhir zaman. Saudara, saya itu melihat roh-roh ini muncul, saudara, dan bekerja dengan sangat mengerikan di akhir zaman. Sebenarnya puncaknya itu pada waktu tahun lalu. Saudara, tahun lalu Tuhan menyuruh kami untuk pergi ke bangsa-bangsa. Saudara, Tuhan suruh kami pergi ke Korea, ke Thailand dan sebagainya. Dan setiap kali saudara kita pergi, saya berdoa. Dan saya bilang, Tuhan tunjukkan, ini ada roh apa yang menguasai kota itu atau negara itu. Saudara dan saya bertemu dengan roh-roh itu. Dan Tuhan bilang, ini tidak menguasai satu negara nak. Ini menguasai seluruh dunia. Tetapi Tuhan bilang, di satu negara itu lebih kelihatan. Saudara, contohnya adalah roh kekacauan yang ada saudara di Thailand. Saudara, seperti yang saya pernah cerita, mereka punya 16 gender. Saudara bayangkan ya, kita ini cuma punya 2, laki dan perempuan. Mereka punya 16. Saudara, jadi ada yang laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Laki saudara merasa perempuan tapi tidak ganti gender. Saudara ada yang bisex, saudara ada yang no sex. Saudara bisa bayangkan 16. Dan Tuhan bilang ini roh kekacauan yang buat mereka bahkan tidak mengenal siapapun dari mereka. Mereka menjadi sangat-sangat rancu, kacau hidupnya. Saudara, kemudian saya melihat yang namanya Amerika. Dan Tuhan bilang ini roh dunia. Semua mereka sudah tidak lagi mengejar Tuhan. Tetapi mereka lebih menyukai apa yang dunia sodorkan. Saudara, dan setiap kali saya belajar untuk merangi roh-roh ini. Tetapi terutama untuk mewaspadai roh ini tidak mencengkeram kita dan keluarga kita. Dan saya berdoa, saudara bilang, Bu bagaimana? Simple, kenali. Begitu saudara kenal, usir dalam nama Yesus. Karena kita tahu kita ini lebih dari pemenang. Amin. Kita pasti menang. Kita punya jaminan, kita punya meterai. Tetapi kuasa itu ada di tangan saudara. Jadi kalau saudara tidak mengusirnya, ya salah saudara. Saudara, seperti kita tahu ya, Amerika itu saudara punya senjata lebih canggih daripada Vietnam. Saudara, hari itu saudara, Vietnam itu saudara senjatanya rata-rata cuma pistol kuno dan bambu runcing. Sedangkan Amerika sudah punya segala macam senjata. Tetapi kenyataannya Amerika kalah sama Vietnam. Why? Yang pertama, Amerika tidak bisa mengenali yang namanya Vietcong. Saudara, kenapa Vietcong ini nyamar di antara petani? Sehingga gimana gak bisa bedain mana yang rakyat, mana yang tentara, mana yang komunis, mana yang bukan. Saudara, Amerika tidak bisa mengenali, sehingga Amerika dikalahkan. Demikian kalau saudara tidak bisa mengenali roh ini, secanggih apapun kuasa Tuhan dalam hidup saudara, saudara tidak bisa mengalahkannya. Saudara, yang kedua, saudara, kenapa Amerika itu kalah? Hari itu Vietcong saudara sangat mengenal daerahnya.
Dan mereka selalu muncul tidak terduga. Mereka muncul dari bawah tanah. Mereka muncul dari bawah, saudara, batu-batu. Dari hutan. Bahkan dari semak-semak. Dan Amerika tidak mengenal daerahnya. Ada banyak orang, saudara, tidak mengenal bangsanya, kotanya, bahkan hidupnya, bahkan dirinya. Sehingga dengan mudah musuh muncul dari mana-mana. Saudara, dan dia dikalahkan begitu saja. Kenapa hari ini kita mau belajar mengenal musuh kita? Supaya kita bisa dengan mudah mengalahkan. Karena kita punya Roh Kudus, kita punya 7 roh Allah yang membantu kita. Kita punya segenap senjata, perlengkapan, darah Yesus, kuasa perkataan. Tapi itu semuanya harus digunakan. Tidak boleh saudara lalai. Amin. Ayo jangan lalai, tapi bersiap sedia. Nah, kita mulai belajar. 1. Yang pertama adalah roh dunia. 1 Korintus 2 ayat 12-14. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Karena hal itu baginya suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudara, ada yang namanya roh dunia. Saudara, roh dunia ini membuat apa? Semua yang dari dunia menarik buat kita. Kalau saudara sudah misalnya nih ya, nonton Netflix, kemudian main TikTok 1 jam. Tapi baca Alkitab 15 menit. Saudara sudah tahu, roh dunia sudah dekat, sudah jadi hopeng, teman. Jangan biarkan roh dunia sampai menguasai kita. Saudara, yang kedua, kalau saudara dengarkan khotbah, tidak mudeng. Pulang lupa, ngomong apa tadi ya? Saudara, bahkan saudara bilang, saya tak ngerti tuh apa yang tadi dikhotbahkan. Maka saudara harus cepat-cepat mengusir roh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, roh dunia pergi. Karena ayatnya berkata, saudara, manusia duniawi tidak menerima yang berasal dari roh Allah. Saudara, dikatakan hal itu baginya suatu kebodohan. Kalau pada saat saudara dengarkan misalnya ya, kita ini harus menginjil. Tiba-tiba ada suara di hati maupun di telinga. Buat apa? Urusan mereka lah, mau mati, mau selamat atau enggak. Saudara, ini roh dunia. Kalau saudara kemudian misalnya gini, ayo percaya mujizat. Aduh, ribet. Mendingan dokter aja langsung gampang. Saudara, ini roh dunia. Saya berdoa saudara menangkap. Dan jangan biarkan ini menguasai keluargamu, anakmu. Karena ini bisa menghancurkan banyak hal. Saudara, kita lihat yang kedua, roh penyesat. Saudara, ayatnya berkata 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad mengikuti roh penyesat. Dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta. Yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah, saya mau terangkan dikit, roh penyesat ini lebih susah. Saudara, kalau kita misalnya dengar gini ya, berzina, ya kita sudah tahu itu dosa. Tapi kalau namanya tersesat, berarti di awal saudara menyangka itu benar, betul kan? Kemudian tiba-tiba salah. Ayatnya bahkan berkata, itu jalan yang bagus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, saudara bilang, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita mulai didekati oleh roh penyesat? Saudara, ayatnya berkata, mereka yang ada capnya. Nah, cap apa ini? Saudara, kalau sudah baca dari versi yang lain dikatakan begini. Luka kekecewaan itu menyebabkan saudara tato, trauma di hati mereka. Dan itulah yang membuat roh penyesat dengan mudah merasuk,
mengganggu, membelokkan mereka. Ada satu anak saudara, ini kejadian sungguh pintar, ajaib. Dari kecil saudara dia disebut, kamu akan jadi hamba Tuhan. Kamu akan jadi pemimpin besar. Kamu akan mewarisi ayahmu, karena ayahnya pendeta. Saudara, dan suatu hari umur sekitar 11-12 tahun, dia dikebukin sama temannya. Pada waktu dia dikebukin sama temannya, saudara, bajunya kotor, semuanya kotor. Saudara, dan dia tidak bisa ikut ujian dengan baik. Karena terlambat, saudara, dia pulang bawa nilai 4. Saudara, begitu papahnya ketemu dia bawa nilai 4, papahnya langsung emosi. Papahnya ngomong begini, anak pendeta tidak boleh berkelahi. Jangan bikin malu ya. Anak pendeta kok nilainya 4, bajunya kotor, jagoan berkelahi. Dasar anak bikin malu, tidak berguna. Saudara, itu cuma karena emosi. Tapi itu tiba-tiba jadi tato di dalam hidupnya. Sejak hari itu, kalau papanya bilang gini ya, doa. Dia bilang ini, percuma. Saya doa juga nanti disebutnya anak tidak berguna. Saudara, pada saat diajak untuk pelayanan, dia tidak mau. Dia bilang, buat apa? Papa kan gak suka sama saya. Papa kan gak sayang sama saya. Buat apa kita pelayanan? Saudara, dan kemudian dia mulai jatuh ke ngerokok. Saudara, sampai akhirnya dia sangat rusak. Pada waktu dia sangat rusak, dia overdosis di dalam got. Saudara, dia teriak begini, Tuhan tolong. Sekali ini, sebelum aku mati, tolong aku. Saudara, dan ini ajaibnya Tuhan. Saudara, di dunia ini, saudara boleh 1000 kali baik. 1 kali nipu, 1 kali menggelapkan uang. Maka 1000 perbuatan saudara yang baik hilang tak berbekas. Saudara akan dicap sebagai penipu, sebagai pencuri. Tapi Tuhan kita beda. Semiliar saudara boleh melakukan kesalahan. 1 kali saudara teriak, Tuhan ampuni, tolong. Tuhan tolong. Dia datang untuk mengampuni kita. Saudara, dan pada waktu anak ini teriak, Tuhan tolong. Tiba-tiba matanya terbuka. Dia melihat ada roh penyesat. Yang setiap kali orang ngomong apa, ini roh bawa ke tempat yang lain. Ini roh bawa ke tempat yang lain. Saudara, roh ini membelokkan. Dan hari itu pertama kalinya dia bilang, semua roh penyesat yang membuat hidupku hancur, yang membelokkan destiniku, yang menawarkan semua yang bukan dari Tuhan, aku usir pergi dalam nama Yesus. Saudara, dan dari itu dia pulang. Dan dia lihat ayahnya sedang berdoa, nangis, merindukan dia. Singkat cerita, mereka dipulihkan. Tapi dia sudah membuang 20 tahun lebih. Tanpa dia sadar, mengikuti roh penyesat. Saya berdoa, saudara mengerti ini. Saudara, roh penyesat ini saya menghadapinya berkali-kali. Khususnya dengan adik saya, Pak Samuel. Saudara, Pak Samuel itu paling pintar di antara kami. Saudara, Pak Samuel itu paling hebat di antara kami. Saya, Pak Daniel, dan Pak Samuel bertiga ya. Saudara, bayangkan usia 17 tahun. Dia sudah bikin KKR di Gelora Saparua, Bandung. Saudara, dia lobby semua orang gratis. Dan kalau saudara hari itu datang, saudara kan keren banget. Saya aja sampai hari ini gak bisa buat KKR kayak begitu. Saudara, itu KKR ya, seluruh anak-anak SMP, SMA, dan universitas se-Bandung.
Saudara dia umur 17. Saudara masuknya, dia jadi WL hari itu. Saudara bayangin siapa yang gak menggila saudara ya. Saudara dia masuk ke lapangan pakai motor Harley. Saudara ada yang nyetirin, dia bawa mic, naik motor masuk saudara. Sembari bilang shalom, selamat sore Bandung. Semua tepuk tangan. Saya ciciknya, saya beda 5 tahun sama Pak Samuel. Saudara jadi waktu itu Pak Samuel, saudara ya umur 17, saya umur 22 tahun. Saudara saya tuh lihat sampai bangun gini. Gila, adik gua jago banget. Adik gua bagus banget. Keren banget bikin acara. Saudara sampai hari ini saya gak bisa bikin acara sekeren dia naik motor. Saya kan belum pernah ya naik motor. Halo, shalom, gitu kan keren ya. Saudara tuh naik Ferrari gitu ya. Saudara saya bilang, aduh Tuhan, siapa yang gak terpukau? Saudara dan kalau dia, aduh saudara belum tahu sih. Kalau dia dulu ya, kalau dia mimpin pujian. Saudara maaf ya, maaf Freddy, kamu kalah jauh dari dia. Ya, dulu. Ya, saudara, dia ini cuma gini. Yang sebelah sini akan dilawat Tuhan. Dia begini loh, jatuh semua. Yang sebelah sini Tuhan akan sambar, jatuh. Saudara dan Tuhan nubuatkan lewat banyak hamba Tuhan. Dia akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tapi dia juga akan kaya raya. Tapi tiba-tiba saudara, roh itu mulai menyerang hidupnya. Tiba-tiba dia berkata, gak usah sekolah. Saya mau kerja saja. Saya mau jadi kaya. Kenapa? Karena hari itu dia lihat orang miskin itu dipermalukan. Dia lihat keluarganya berhutang. Pada waktu dia lihat papahnya saudara. Meninggal papah angkatnya. Bukan Pak Yusak tapi papah angkatnya. Saudara tiba-tiba dia berkata miskin itu dihina. Miskin itu gak dianggap. Saudara tiba-tiba dia punya banyak pemikiran-pemikiran yang aneh. Saudara dia mulai tidak mau pelayanan, maunya kerja. Tidak mau sekolah. Saudara sampai hari ini saya terus bergumul. Saya sering berkata sama dia, Sam, kenapa sih tidak ikut Tuhan? Kenapa sih kamu tidak balik ke panggilanmu? Dan saudara dia selalu bilang begini, sampai saya kaya dulu, baru saya nanti balik ke Tuhan. Karena saya tidak mau jadi hamba Tuhan yang minta-minta uang. Tapi saya mau jadi hamba Tuhan yang memberkati banyak orang. Loh saudara kalau didengerin begitu, bagus gak sih? Bagus kan? Siapa sih yang tidak berkata ya? Jangan jadi hamba Tuhan yang minta-minta duit. Tapi jadi hamba Tuhan yang memberkati. Keren banget. Tapi pada waktu dia tidak bergantung sama Tuhan. Pada waktu dia tidak mau saudara untuk mepet. Tidak mau menunggu waktu Tuhan. Saudara roh itu menyelewengkan dia begitu jauh. Begitu jauh. Saya berdoa hari ini. Kalau saudara mulai ada luka dan kecewa. Saudara mulai berkata ikut Tuhan kok kayak begini. Saudara kalau tiba-tiba ada sesuatu yang menjauhkan saudara dari hadirat Tuhan. Menjauhkan saudara dari destiny saudara. Itu adalah roh penyesat. Dan saya sudah melihat ribuan orang jatuh. Saya adalah saksi. Di mana saya melihat kehancuran. Daripada banyak gereja. Tanpa menyebut nama. Saya dulu melayani dan bersama-sama di sebuah pelayanan saudara yang anak mudanya itu 6.000 lebih. Saudara bisa bayangin ya semua anak muda 6.000 lebih, kerennya minta ampun. Saudara dan itu dimulai dari 20 anak dan mereka itu on fire banget sama Tuhan. Saudara dan mereka ini setiap, jadi persekutuannya itu hari Sabtu jam 5 sore, maka Jumat
jam 5 sore, saudara mereka itu berbahasa roh. Dan kemudian keliling gang demi gang di daerah itu. Saudara mereka cuma berbahasa roh, keliling ke gang demi gang dibagi. Dan mereka bilang gini, besok datang ya, besok datang ya, besok datang ya. Saudara gang demi gang. Saudara kami itu, saya kalau lihat bilang, wih waktu itu kami benar-benar militan. Dan kami benar-benar saudara ya, gak tahu malu lah istilahnya. Bayangin ya jalan seperti kiarata syakarata se, kadang-kadang nyanyi dan ketemu orang, hai datang ya besok ya, hai datang ya besok. Rumah demi rumah diketok. Saudara dari 20 orang jadi 6.000. Saudara itu di mall. Kalau mulai persekutuan jam 5 sore, jam 3 itu kami sudah datang. Dan mereka itu anak-anak itu militan banget. Saudara jam 3 datang, bahasa roh. Bayangin itu di lantai 6. Bahasa rohnya terdengar sampai lantai bawah. Jadi kalau ke mall, mallnya 1 sampai 4. 5, 6, 7 disewa gereja. Saudara ya, ke mall itu masuk udah kedengeran. Saudara bisa bayangin. Segila itu. Gak ada bahasa roh yang diem. Gak ada bahasa roh yang kiarata sikin, gak ada. Semua keras teriak. Dengan musik lebih keras lagi. Pokoknya musik di sini gak ada apa-apanya, saudara. Wah, duang. Teriak-teriak bahasa roh. 2 jam non-stop. Tapi ketika sudah 6.000 saudara. Mereka mulai bilang begini. Kenapa kita tidak undang penyanyi profesional? Supaya musik kita itu lebih bagus. Kenapa kita tidak undang penari profesional? Balet, modern dance. Supaya kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, mereka mulai panggil semua yang profesional. Mereka mulai panggil IO profesional. Mereka mulai ganti LED besar. Bukan salah LED-nya ya. Saudara, dan mereka bilang begini. Kita mau kasih film. Supaya jangan terus firman Tuhan. Supaya keren. Dan dia mulai ganti. Kita buat sekali-sekali pesta topeng. Kita buat sekali-sekali pesta. Ya, Valentine. Semuanya baik. Apa yang salah dengan itu? Tapi tiba-tiba Tuhan nomor sekian. Saudara, dan hanya butuh 1 tahun. Dari 6.000 jadi tinggal 500. Ini roh penyesat. Saya berdoa saudara mengerti. Ada sesuatu yang kelihatannya baik. Tapi menggeser Tuhan. Kelihatannya baik. Tapi merubah Roh Kudus. Digantikan dengan sistem. Dan tiba-tiba tanpa kita sadari. Kita seperti Simson. Kehilangan Tuhan. Simson berkata seperti yang sudah-sudah. Dan mereka berpikir seperti yang sudah-sudah. Tuhan masih ada di sana. Tapi ayatnya ngeri banget. Tapi Simson tidak tahu bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Saya berdoa kita mengerti. Ada roh yang ketiga, yaitu roh kebenaran diri sendiri. Lukas 11, 52 ayat 53. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam dan orang yang berusaha masuk ke dalam kamu halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli Taurat dan orang Farisi terus mengintai dan membanjiri dengan rupa-rupa soal. Dalam pengajarannya Yesus berkata hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan memakai jubah panjang, suka menerima penghormatan. Saudara, roh kebenaran sendiri ini cirinya begini ya.
Kalau saudara merasa berjasa, merasa paling benar, merasa sudah berbuat banyak, dan saudara mulai jengkel lihat semuanya. Ini ciri kalau roh kebenaran diri sendiri atau roh ahli Taurat sudah nempel dekat dengan saudara. Kalau saudara misalnya ini jadi bapak, ngomong begini sama istrinya, tahu gak sih, kalau gak karena saya kita gak bisa makan, kalau gak karena saya kita gak bisa punya rumah. Terus setiap kali pulang dia marah sama istrinya, ngurusin anak aja gak beres, ngurusin rumah gak beres. Nah itu roh kebenaran diri sendiri. Tapi kalau di dalam kebaktian ada orang-orang yang selalu ngomong, kenapa sih itu gak benar, itu gak benar ya. Saudara dan dia merasa dia yang paling berjasa. Saya ini udah doa loh, saya ini udah seperti ini. Dan dia mulai menghakimi banyak orang. Inilah roh kebenaran diri sendiri. Saudara, dikatakan cirinya ya, terus menerus melihat kesalahan orang lain. Terus menerus semuanya jadi persoalan. Ya, mungkin ada kotoran jadi persoalan. Mungkin alat-alat rusak jadi persoalan. Mungkin saudara ya, WL-nya fals jadi persoalan. Nah ini roh kebenaran diri sendiri. Saudara, bukan berarti kita memperbaiki diri itu tidak boleh. Bukan itu poinnya. Saudara, kemudian roh ini membuat saudara itu pengen dipuji. Saudara pengen dikasih tepuk tangan. Kenapa saya gak pernah dipuji? Kenapa saya yang kerjain? Tapi orang gak anggap saya. Ini roh kebenaran diri sendiri. Dan setiap kita bisa terjebak di sini. Setiap kita. Saya selalu bilang sama diri sendiri, kalau saya sudah mulai uring-uringan di Mahanaim, berarti roh kebenaran diri sendiri mulai bertiup ke saya. Saya ini kalau lagi waras, apapun ya, saya lihat anak saya jatuh, saya akan senyum dan berkata begini, namanya juga manusia. Ya, saya doain lagi, saya tegur lagi, saya pimpin lagi. Saudara, ada orang tidak tahu diri, sudah kerja di Mahanaim, anaknya sekolah di Mahanaim, tapi ngomong negatif. Saya akan bilang begini, untuk itulah saya ada. Untuk orang-orang tidak tahu diri, untuk orang-orang bego, untuk orang-orang tidak ada harapan, untuk itulah saya ada. Karena pelayanan saya memang gua adulang. Saudara, tapi kalau saya sudah mulai kena roh ini, saya mulai ditiup sama roh ini, saya akan mulai bilang begini sama WL. 12 tahun ya, gua ngajarin lu tentang hadirat Tuhan. Kenapa sih gitu aja gak tahu? Semua akan saya marahin. Saudara, nanti saya lihat sampah, saya bilang begini, 10 tahun lebih saya teriak-teriak, habis kebaktian jangan buang sampah. Kenapa buang sampah terus? Saudara, saya akan ngomel dan marah sama semua. Tiba-tiba semua akan saya lihat jelek. Mulai dari dapur sampai saudara ya, soal mesbah. Tapi biasanya kalau sudah begitu saya sadar, ini roh ya, kebenaran mulai bertiup dalam hidup saya. Dan biasanya saya akan mandi dengan tumen. Dan saya mulai bilang, Tuhan, aku ini punya segudang kesalahan. Aku punya sejuta kelemahan. Bagaimana mungkin aku menuntut? Bagaimana mungkin aku menghakimi? Bagaimana mungkin aku terus berteriak tentang salahnya orang lain? Ampuni Tuhan. Sekali lagi, berikan hati yang baru. Berikan hati yang menolong orang lain. Berikan hati yang menutupi kesalahan. Berikan hati yang menggendong. Berikan hati yang memeluk. Berikan hati yang mengajar tanpa menghakimi.
Saya berdoa saudara mengenali roh ini. Supaya kita jangan jadi ahli Taurat. Saudara mungkin bilang, Bu, why? Bukankah kita tidak apa-apa seperti itu? Oh, masalah besar. Karena Alkitab berkata, kalau kerohanianmu, pengenalanmu akan Tuhan tidak lebih dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi ini masalah besar. Kalau kita kena roh kebenaran diri sendiri. Saudara yang keempat adalah Belial. Saudara di Alkitab berkali-kali ya ini keluar. Persamaan apakah terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang percaya dengan orang tidak percaya? Sebab itu keluar dari antara mereka. Pisahkan dirimu dari mereka. Saudara, kata Belial itu artinya yang pertama worthless, tidak ada arti, tidak ada artinya, sia-sia. Saudara yang kedua tidak mau bertuan. Saudara yang ketiga, saudara, Belial itu artinya saudara liar. Nah, ada banyak orang tanpa sadar tidak pernah mau bertuan. Saudara, mereka bilang gini, sorry ya, saya tidak mau tunduk kepada siapapun, hanya kepada Tuhan langsung. Saudara, ini roh Belial. Saudara, ada orang istilahnya Joshua vagabond. Vagabond itu pengembara. Wah, biasanya tentara-tentara hebat. Tapi saudara, mereka vagabond. Saudara, mereka tidak mau saudara terikat kepada satu negara pun. Saudara, dan orang ini biasanya kutu loncat. Ya, pergi ke Sion. Wah, Sion kurang seru. Pindah Mahanaim. Mahanaim, terlalu ngeroh. Pindah lagi mungkin ke Semarang. Semarang ini terlalu muda, pindah lagi, saudara ya. Saudara, ini vagabond. Saudara, ini orang yang tidak pernah bertuan. Mungkin saudara bilang, saya dari zaman dulu ya tetap ada di Sion. Tapi saudara mungkin bilang ini, saya nggak cocok sama dia. Saya nggak cocok sama dia. Saya juga nggak cocok sama dia. Sudahlah, saya jadi jemaat saja. Tanpa saya terlibat apapun. Ini vagabond. Ini Belial. Ini roh yang membuat engkau tidak pernah bisa ditundukkan. Saudara mungkin berkata, apa yang salah? Saudara, ada sebuah prinsip di dunia maupun di Alkitab. Kalau engkau tidak pernah dipimpin, engkau tidak pernah bisa jadi pemimpin. Kalau engkau tidak pernah mau jadi hamba, engkau tidak akan pernah jadi saudara hamba Tuhan. Saya belajar ini prinsip sejak lama, saudara. Saya bersyukurlah Tuhan mengajar saya banyak soal ini. Saudara, pada waktu saya di Belanda, saudara, Tuhan bilang begini, tundukkan dirimu sama pemimpinmu. Karena engkau sekali waktu akan jadi hamba Tuhan besar. Engkau akan punya banyak anak buah. Dan kalau engkau tidak bisa tunduk, engkau tidak bisa jadi pemimpin. Saudara, dan hari itu pemimpin saya baru 3 tahun bertobat. Baca Alkitab aja dari depan sampai akhir belum selesai. Saudara, pemimpin saya itu plekmatis melankolis. Dan kalau saudara tahu, lawannya plekmatis melankolis adalah koleris sanguin. Saya ini koleris sanguin. Saudara, itu ya flekmatis melankolis, kalau ketemu koleris sanguin itu rasanya dia mesti mati, saudara. Karena kita maunya nyakar. Wah, itu saudara. Mereka mikir setahun, saudara, yang koleris 1 malam sudah jadi. Dan hari itu saya benar-benar tidak tahan. Ya, saudara, kalau rapat bisa saudara 3 jam dan tidak ada solusi. Karena semua ditanya pendapat satu-satu. Tapi Tuhan bilang begini, tundukkan dirimu. Saya belajar melayani. Saya belajar menutup semua kelemahannya. Saudara, saya belajar kalau dia mau khotbah, saya siapkan 4 khotbah. Dan saya bilang begini, Kak, ini ayat-ayat bagus loh, ini renungan bagus.
Kakak baca aja. Siapa tahu bisa jadi berkat. Padahal saya udah tahu. Nanti dia khotbah, 4 ini akan dirangkum jadi 1. Dia ambil ini yang bagus, ini yang bagus, ini yang bagus, dia khotbahkan. Kalau saya nggak kasih bahan, dia nggak akan bisa khotbah. Dia akan kacau balau khotbahnya. Jadi saya akan bikinkan bahan. Dan saya tidak akan berkata, ini bahan lu khotbah besok. Enggak. Saya akan berkata, ini bisa untuk direnungkan. Saudara, di dalam banyak hal kalau rapat, sebelumnya saya temui satu-satu. Saya beresin dulu semuanya. Saudara, jadi besoknya rapat tinggal laporan. Pak, begini bagaimana? Bagus itu. Ini bagaimana? Bagus itu. Ya pasti baguslah. Udah saya beresin kok. Saudara, saya sudah aturin sampai tidak ada orang bisa berkata itu tidak bagus. Saudara. Tapi dia yang akan terima penghormatan. Saudara, mungkin banyak orang berkata, buat apa? Hari ini saya punya, saudara, lebih dari 500 orang yang seperti itu. Saya menabur cuma kepada 1 orang, 2 orang. Tapi hari ini berbuah sangat banyak. Saudara, istilah saya nih ya, saya ini punya saudara jenderal-jenderal perang terajaib. Saya punya robot-robot cantik yang mengerjakan semua detail, sangat keren. Saya punya saudara pembuat PTT. Saudara kayak begini ya, saya tinggal ngomong, saya mau roh ini, roh ini, roh ini. Dia bilang siap, dia semua cariin bahannya. Saudara, saya punya saudara manajer-manajer ratusan, keren-keren. Setiap kali saya lihat mereka, ini contoh. Hari itu retret, saya tahu 6.000 orang makan 10 kali. Karena 3 hari tapi sebelumnya dan sesudahnya. Banyak orang sudah datang. Saudara, 10 kali 6.000, kalau 1 orang 10.000, saudara hitung aja. Saudara, tapi sekali lagi saya punya anak-anak yang ajaib. Saya bilang begini, dan bagian makanan Ibu Ruth, cukupin ya. Saya cuma kasih kamu benih 200 juta. Selebihnya kamu cukupin. Kalau perlu kamu tumpang tangan doa sampai cukup tuh pokoknya. Buat makan 10 kali 6.000. Dia tidak ada satupun anak buah saya gini. Ya nggak bisa lah Bu, nggak mungkin lah Bu. Saudara, anak buah saya itu semua tinggal bilang apa? Siap. Dan mereka semua jadikan dan. Mereka tidak berkata siap terus kacau gitu ya. Enggak, saudara. Mereka cuma bilang siap, pasti dan. Saudara, kami pergi tahun lalu ke saudara 30 negara. Saudara dan saudara mau tahu saya kasih benih ke mereka berapa? 1 negara saya cuma kasih benih 25 juta. Saudara, dan semua bilang apa? Siap dan. Dan itu sampai ke Rusia yang habis berapa saudara tahu? 500 juta. Saudara, itu sampai saudara pergi ke tempat-tempat yang sangat jauh. Salah satunya ke Turki yang hari ini terjadi gempa. Dan saudara bilang bagaimana mungkin Ibu Yin punya orang-orang gila seperti itu. Punya orang-orang yang sangat sepakat seia sekata. Dimulai pada waktu saya belajar memberi yang terbaik. Pada waktu saya menundukkan diri. Pada waktu saya jadi hamba. Banyak orang tidak pernah melewati proses ini sampai menang. Dan saudara tidak bisa menjadi besar. Saudara, tapi Belial ada sesuatu yang lebih mengerikan. Saudara, Belial itu menukar semua yang sangat berarti menjadi sesuatu yang sangat-sangat saudara sia-sia. Saudara, roh yang menguasai Belial paling jelas itu Belanda. Saudara bayangin ya, Belanda itu adalah negara penginjil. Saudara, 400 tahun yang lalu Belanda itu mengirim
saudara evangelis atau misionari ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Tapi saudara bisa bayangkan hari ini Belanda berkata begini, kita tidak boleh memaksakan agama kepada anak-anak. Jadi pelajaran agama tidak boleh diberikan sampai anak itu umur 17. Setelah umur 17, anak itu boleh cari agamanya sendiri. Saudara, dan kalau saudara ke Belanda, saudara sedih banget. Katanya negara Kristen, negara penginjil. Saudara tanya anak umur 10 tahun, Natal itu apa? Dia bilang, Natal. Tukar kado, Sinterklas. Saudara, holiday, fun, salju, pohon Natal. Ngeri banget. Dia tukar. Saudara, Belanda lah negara pertama yang mensahkan LGBT. Dengan alasan apa? Setiap orang harus dihargai kemauannya. Ini Belial. Dan saya berdoa kalau saudara mulai, tiba-tiba iblis bilang begini, ngapain doa? Lebih baik saudara nonton, fun. Ini Belial. Kalau tiba-tiba saudara bergesernya nggak akan langsung ya. Tapi saya lihat ada beberapa orang tua yang berkata begini sama saya. Saya mau anak-anak saya sekolah dan tidak usah pelayanan. Karena sekolah dan menjadi kaya itu jauh lebih penting. Itu menjadikan jaminan untuk berhasil. Salah besar. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Saudara, di zaman anak saya, Stephen dan Joshua, saudara, semua orang bilang penting sekolah daripada pelayanan. Saya bilang no, penting cari Tuhan dan pelayanan daripada sekolah. Saudara, hari ini saya mau benar-benar buktikan. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Semua anak teman saya yang dulu mementingkan sekolah, mereka menjadi S1, S2, bahkan S3. Tapi mereka rata-rata tidak bisa kerja. Mereka rata-rata bukan siapa-siapa. Mereka cuma pegawai. Mereka tidak pernah bisa menjadi pemimpin. Bahkan separohnya hidup diketek orang tuanya. Tahu saudara maksudnya diketek orang tuanya? Sebenarnya tidak ada prestasi, tidak ada apa-apa. Dia cuma adalah pewaris kerajaan orang tuanya yang menghabiskan uang. Tapi saya boleh bersyukur semua anak-anak yang masuk dalam pelayanan, saudara menjadi kuat dan semakin kuat. Saudara Stephen tidak pernah saya kasih modal. Saudara hari ini dia begitu diberkati. Saudara Joshua itu pada waktu awal bikin rock, saya bilang begini, di usia 15 tahun. Buktikan kalau kamu bisa bikin KKR di atas 3.000 tanpa bantuan, istilah saya, para pemula jenderal-jenderal tua. Supaya orang tahu the true you. Saudara, dan hari itu dia bersama 10 anak-anak di bawah usia 15 tahun. Bikin KKR pertama. Saudara, dan dia kasih tidak 3.000. Dia kasih 8.000. Dan dia buat acara baptisan langsung hari itu. Saudara, sekali lagi ada yang membedakan. Mereka yang terlatih di pelayanan dengan mereka, saudara, yang membiarkan anak-anaknya bermain. Saudara, kalau saudara lihat, walaupun sama-sama anak 2 tahun 3 tahun. Saudara, cucu saya dua-duanya dari umur 6 hari nari dan ada di hadirat Tuhan. Saudara, karena kami punya prinsip, melayani itu nomor 1. Melayani itu nomor 1. Saudara, kemanapun. Saya kemarin pergi ke tempat teman saya.
Cucunya sama persis umurnya, bahkan lebih besar dari Miel. Saudara, pada waktu kebaktian nangis. Mamanya saudara ya pelayanan, mamanya main keyboard. Anaknya saudara ya minta minum, minta makan. Saudara rewel. Saudara, saya tidak berkata bahwa tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Tapi cucu-cucu saya tahu hadirat Tuhan. Saudara, walaupun gayanya nyentrik. Kalau Elion itu kalau ada hadirat Tuhan ya, dia telungkup tiduran. Saudara Miel lebih bagus lah. Saudara, dia tahu kapan dia waktunya nari. Sekali lagi, mereka jauh lebih cepat dewasa. Mereka cepat ngerti. Saudara, setiap kebaktian rock, Miel ngupas telur, bantuin masak. Saudara, kemarin Elion sama mamanya sudah diwajibkan doling. Saudara bayangin dia 4 jam doling. Saudara, seluruh Bekasi. Saudara, waktu Miel umur 1 tahun sudah wajib menginjil. Jadi waktu 1 tahun dibawain makanan, semua bilang itu semua ya bagiin satu-satu. Waktu ke Australia mereka berdua di jalan bagiin sesuatu. Dan aneh, setiap kali mereka bagiin, orang nangis. Saudara, saya cuma mau berkata, ada sesuatu. Belial ini geser. Kelihatannya baik. Saudara, mereka berkata, pelayanan nomor sekian. Pelajaran dulu. Setelah itu didorong lagi. Kita harus mengerti hak orang. Dan kita tidak boleh keras. Sampai hari ini Belanda menganut humanisme tertinggi. Dibebaskan dalam segala hal. Ini Belial. Saudara, kita teruskan roh ketakutan. Ya. Saudara, ayatnya saya persingkat karena waktu. Saudara, roh penakutan itu hari itu bangsa Israel melihat demonstrasi Tuhan. Tuhan kasih petir. Tuhan bilang, nak mendekat, aku Allah yang dahsyat. Tapi mereka menghindar. Saudara, dan ayatnya berkata, Wahyu 21. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, itu tidak masuk dalam kerajaan surga. Mereka mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itu kematian yang kedua. Saya mau tegaskan. Saudara baca di sini ya, jelas yang bawah. Yang pertama kali disebut bukan pejinah, bukan pemarah yang gak masuk dalam kerajaan surga. Tapi yang pertama kali disebut dua yang orang merasa tidak apa-apa. Yaitu apa? Takut dan tidak percaya. Ketika saudara bilang, percayakah engkau sama mujizat? Ya tapi, dan saudara pikir, it's okay. Ayo Injil, takutlah. Nanti kalau ditolak, kalau dibilang sok rohani, hei, ini jelas loh. Penakut dan tidak percaya. Apakah saudara bisa percaya ketika Tuhan bilang, serahkan uangmu? Apakah saudara bisa percaya ketika Tuhan bilang, anakmu taruh di pelayanan? Apakah engkau begitu takut? Sehingga engkau bahkan tidak berani menabur banyak. Saudara, saya bersyukur saya sudah berurusan dengan ini dari sejak kecil. Saudara, berapa kali saya menghadapi ini. Saya menghadapi kanker. Pada waktu saya di Belanda, saudara ya. Aduh, Tuhan itu sukanya bikin deg-degan. Dan Tuhan itu, saya baru dapat dari ayah saya. Saudara, 2000, dan buat saya itu, aduh terima kasih Tuhan.
2000 Holden itu bisa buat 4 bulan. Tiba-tiba datanglah suara Tuhan, masukin semuanya. Tidak usah sisakan sama sekali. Saya bilang, Tuhan, kalau masukin semuanya saya nggak makan, nggak bayar uang sekolah. Saya ini mau gimana? Tuhan bilang, terus kenapa? Kamu hidup tidak karena uang. Kamu hidup karena mujizat. Saudara, jadi saya masukkan tuh, bam. Saudara, mungkin banyak orang bilang begini, Bu, kenapa sih Tuhan tega? Kalau Tuhan tidak latih saya dari hari itu, saya tidak akan bisa buang ijazah saya. Kalau Tuhan tidak latih saya hari itu, saya tidak akan bisa hari ini berdiri buat Mahanaim yang kebutuhannya setiap bulan 5M. Tapi persoalannya, berapa banyak waktu Tuhan bilang, nak masuk. Nak masuk. Masuk latihanku. Karena penakut dan tidak percaya, tidak masuk kerajaan surga. Ini sangat serius, saudara. Dan roh ketakutan itu simpel. Pada waktu saudara mau melayani, dikasih nanti gagal, nanti ditolak, nanti dibilang fanatik. Ketika saudara mau memberi, nanti gimana? Kita butuh uang. Ketika saudara mau mungkin ngasih makanan ke orang miskin, nanti kalau keracunan. Saya berdoa hari ini, saudara usir roh ketakutan. Dan mari lebih takut kepada Tuhan daripada apapun yang roh ketakutan katakan. Saudara, yang keenam adalah roh kekacauan. Saudara, dikatakan Tuhan mencurahkan roh kekacauan sehingga apapun yang mereka lakukan tidak ada usahanya yang berhasil. Saudara, kalau saudara ini kena roh kekacauan, cirinya apapun usahamu tidak berhasil. Saudara bikin restoran gagal. Saudara misalnya mau ikut lomba gagal. Saudara mau nabung gagal. Saudara pelayananmu gagal. Maka saudara berurusan dengan roh kekacauan. Dan kalau saudara tahu saudara berurusan dengan roh kekacauan, usir dalam nama Yesus. Segalanya tiba-tiba akan oke. Saudara, saya punya pengalaman real dengan roh kekacauan. Saudara, hari itu kami mau bikin acara besar. Untungnya sebelumnya H-1. Saudara, itu ada kelompok kecil dan kita mau doa puasa. Saudara, dan pada waktu doa puasa kami itu kaget. Sound ini nggak pernah bisa disetel. Tiba-tiba situ nguing, tiba-tiba sini fals, tiba-tiba saudara mati. Terus tiba-tiba makanan nasi itu bau. Saudara, padahal besok mesti masak buat sekitar 50.000. Saudara, ini yang buat sekitar 1.000 orang bau. Saudara, dan tiba-tiba kami lihat, saudara, kenapa bisa bau? Rupanya saudara, airnya kecampur dengan air keran. Bukan air aqua, bukan air yang bersih. Saudara, kemudian kami kaget. Daging itu hampir bau. Karena ternyata lemari esnya nggak jalan. Kabelnya digigit tikus. Saudara, dan pada waktu itu saya mikir gini, nggak beresin. Saudara, kami tangking roh kekacauan. Kami perang. Saudara, itu hitungan 10 menit. Semua sound berjalan dengan bagus. Semua normal. Tidak ada yang fals, tidak ada yang nging, tidak ada yang saudara listrik. Tiba-tiba semua ketemu. Oh, kabel ini konslet. Oh, kabel ini ya digigit tikus. Dan kami benahi hari itu. Sehingga besoknya 50.000 orang semua berjalan dengan baik. Saudara, banyak orang tidak aware dengan roh kekacauan dalam hidupnya. Tapi roh kekacauan seperti yang saya bilang menguasai Thailand. Sampai orang tidak tahu destininya.
Sampai orang tidak tahu gendernya. Kalau saudara ini pikiran kacau, tidak bisa mikir, tidak bisa belajar, tidak bisa kerja, itu roh kekacauan. Ya. Kalau usahamu tidak ada yang berhasil, itu roh kekacauan. Kalau engkau tidak bertumbuh, itu roh kekacauan. Kalau setiap pagi saudara tidak tahu ngapain, selesai malam dan saudara bilang ini, gua ngapain aja hari ini ya? Kok rasanya tidak berbuat apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa. Itu roh kekacauan. Saudara, karena waktu ada roh Bileam. Saudara, dan roh Bileam yang ketujuh ini adalah roh yang memperdagangkan apapun, untung rugi. Saya hari itu pergi ke satu gereja dan saya sudah rutin melayani di situ. Saudara, itu salah satu pelayanan terbaik di gereja itu, yaitu apa? Manula. Saudara, gereja itu punya program pelayanan manula. Saudara, yang datang bisa 5.000 manula. Laki-laki dan perempuan, nenek-nenek, kakek-kakek, opa dan oma. Programnya keren banget. Saudara, mulai dari khotbah, cek kesehatan, senam, saudara ya. Kemudian dibagi kelompok-kelompok. Kemudian saudara, mereka bisa diskusi, ketawa-ketawa. Saudara, biasanya mulai jam 9 sampai saudara jam 2 siang. Wah, keren. Saya itu pengkhotbah, saudara ya, yang favorit lah di antara mereka. Nggak tahu kenapa, saya memang suka sama oma-oma, tante-tante. Ya, saya bisa khotbah dengan bahasa mereka. Kadang-kadang saya tambah Belanda dikit, mereka senang. Jadi setiap kali kalau ditanya, siapa yang mau khotbah? Ibu Iin aja, Ibu Iin aja. Saudara, dan saya favorit di antara mereka. Tiba-tiba saya dikasih kabar, pelayanan ini dibubarkan. Saya bilang, hah? 5.000 orang dibubarkan. Sudah mau tahu jawabannya? Karena tidak pernah untung. Kolekte sedikit, ongkosnya gede. Mulai dari jemputin, makan, manggil instruktur buat senam, saudara, pengkhotbah, semuanya makan biaya. Ditutup hanya karena apa? Tidak menguntungkan. Saudara, pada waktu roh Bileam masuk, saudara hitung pelayanan gini, ngapain pelayanan? Gua nabur terus, mana? Gua dapat apa? Pada waktu saudara sudah berpikir, saya dapat apa? Pelayanan, datang kebaktian, semua saudara berpikir, gua dapat apa? Saudara, tapi roh Bileam ini membelokkan saudara dengan iming-iming. Hari itu Tuhan suruh saya bangun sekolah. Dan Tuhan bilang gini, terima anak yang bodoh, yang miskin dan kurang ajar. Tiba-tiba ada konglomerat datang ke saya, kasih cek 6 miliar yang di depan. Di belakangnya ada beberapa cek kosong. Dia bilang begini, semua pembangunan saya tanggung sampai jadi. Asal jadikan sekolah ini sekolah paling keren, bahasa Inggris, sekolah paling akademik kuat, dan kasih 10% untuk beasiswa. Saya bilang, oh maaf, Tuhan gak suruh saya buat sekolah keren. Tuhan suruh buat saya sekolah untuk nampung anak bodoh, anak miskin, dan anak kurang ajar. Saudara, dan konglomerat ini berkata begini, di Bekasi yang butuh sekolah keren, dan saya terlalu hina buat bikin sekolah jelek. Kalau kamu mau, saya bayarin. Kalau kamu tidak mau, saya nggak bisa bayarin. Saudara, hari itu saya tidak punya uang 1 sen pun buat bikin sekolah. Tapi saya hari itu harus bilang, tidak mungkin om. Sekolah keren, sekolah mahal, bukan destiny saya. Kalau hari itu saya iakan,
Saya tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan seperti sekarang. Saya tidak melihat lawatan seperti sekarang. Saya tidak bisa melihat para pelacur menjadi penyembah. Saya tidak pernah bisa melihat para pembunuh menjadi hamba-hamba Tuhan. Saya tidak bisa melihat anak-anak yang paling gak ada harapan jadi bintang-bintang yang memegang medali-medali dan orang-orang kaya raya. Sekali lagi, ada roh Biliam yang mencoba membelokkan engkau. Saudara, yang ke-8 adalah roh kegilaan. Saudara, dikatakan roh jahat yang daripada Tuhan berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan dan Daud main kecapi. Kemudian Saul ada tombak di tangannya. Pak. Ya, dikatakan di dalam Yeremia, sehingga mereka menjadi kering, sebab negeri itu penuh dengan patung-patung. Mereka menjadi gila oleh berhala-berhala mereka. Saudara, buat Saul yang terutama itu adalah pendapat orang. Tepuk tangan, penerimaan. Saudara, dan tanpa dia sadar itu jadi berhalanya. Dan setiap kita punya berhala, maka roh kegilaan itu dekat. Saudara, karena itu ayatnya, karena rumahnya penuh dengan patung, mereka menjadi apa? Gila. Saudara, lihat aja ya, kalau ada itu yang kita contohnya K-pop, itu berhala mereka itu di Korea K-pop. Saudara bayangin ya, K-popnya bilang begini, saya capek bunuh diri, mari ketemu di neraka. Saudara, ini terjadi loh. Lebih dari 30 orang ikut bunuh diri karena ketemu di mana? Neraka. Saudara pikir ini gak gila? Gila. Saudara, kalau saudara lihat apa yang terjadi di Jepang, saudara, buat mereka tidak mau keluarga. Buat mereka keluarga suami istri itu meletihkan. Tetapi mereka, saudara, itu butuh tetap kemesraan, seks. Jadi Jepang itu nomor 1, saudara, perzinahan. Tapi bukan perzinahan yang pemerkosaan, enggak. Saudara, itu mahasiswa apapun pasang iklan, saudara ya. Jadi namanya pacar bayangan, istri bulanan, saudara kontrak. Saudara, roh kegilaan. Saudara, kalau saudara pernah baca sejarah Jepang hari ini, mereka menikah sama boneka, mereka menikah sama anjing. Roh kegilaan. Tapi saudara berkata, apakah saya mungkin? Mungkin. Begitu ada berhala dalam hidup kita. Saudara, berhala itu bisa nama baik. Berhala itu bisa orang yang paling kita cintai. Berhala itu sesuatu yang lebih dari Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini, hati-hati, waspada dengan sesuatu yang lebih dari Tuhan. Saya melayani 3-4 orang pada waktu pandemik, gila saudara. Saudara, kenapa mereka begitu saudara ya, kehilangan uangnya, hartanya, dan mereka menjadi gila. Sekali lagi hati-hati dengan roh kegilaan. Terakhir, ini sedikit banyak saya mau terangkan. Roh kesakitan. Saudara bayangkan ya, roh kesakitan itu menimpa Ayub, Yeremia, Musa, Elia. Bayangkan saudara, roh kesakitan tidak menimpa orang biasa. Roh kesakitan menimpa hamba-hamba Tuhan. Saudara bayangkan Elia yang bilang, kalau aku hamba Tuhan, api datang. Bam, api datang. Saudara bilang apa? Tuhan, mati aja deh. Yunus, hamba Tuhan yang membuat satu kota, satu bangsa bertobat. Dia bilang, mati aja. Musa, Yeremia.
saudara, dan masih banyak lagi. Saya berdoa saudara waspada dengan roh kesakitan. Saudara, pada waktu engkau mulai melayani, suka tidak suka engkau akan disakiti. Suka tidak suka akan ada serangan. Suka tidak suka akan ada kekecewaan. Kalau saudara tanya ya, berapa kali saya ditinggalkan orang? Enggak kehitung saudara. Berapa kali saya difitnah? Enggak kehitung. Berapa kali orang-orang yang saya kasih beasiswa, saya bayari, saudara, dan orang itu memaki saya dan bahkan mengadukan saya. Dan kalau saudara tidak waspada, maka roh kesakitan itu bisa menyerang saudara. Dan kalau saudara kena roh sakit ini, apapun akan sakit. Ya, nanti orang bilang, kok pujiannya nggak naik? Sakit. Nanti bilang hamba Tuhan itu diurapi, sakit. Saudara lihat pelayanan lain berhasil, sakit. Saudara lihat pelayananmu berkembang, saudara merasa bebanmu bertambah. Saudara dikasih tugas, saudara merasa tertekan. Nggak dikasih, saudara merasa tidak dihargai. Saudara, dan hati-hati, jangan pernah anggap remeh roh kesakitan. Roh kesakitan membuat orang stres, bunuh diri, bahkan membuat, saudara bayangin ya, anaknya yang menulis The Purpose Driven Life bunuh diri. Saudara, dan bapaknya pernah menulis begini, saya percaya anak saya tidak masuk neraka. Karena anak saya itu menjerit dan berkata, saya begitu kesakitan. Saya enggak kuat. Karena saya selalu dibandingkan dengan bapak saya. Saudara, jadi bapaknya berhasil, anaknya bisa kesakitan. Saudara, mengerikan sekali. Saudara, roh kesakitan bisa membunuh seseorang. Saudara, saya pernah ngobrol sama Lala. Lala anaknya Pak Daniel itu menjadi saudara putri Indonesia. Terus dia bilang begini, Mami, roh kesakitan itu membuat kami semua para bintang hampir gila. Kami bisa sampai muntah, masuk rumah sakit, takut, gemetar. Saya bilang, ada apa lah? Dia bilang, Mami belum tahu sih. Kalau dikata-katain dan baca semua yang ditulis oleh netizen. Terus saya bilang, bagaimana kamu bisa melewati? Saya nggak baca satu pun. Tapi kalau nggak baca kan nggak bisa balas. Kami disebut sombong, kami disebut nggak tahu diri. Karena saudara, mereka kan selalu harus voting. Jadi saya bilang, terus caranya gimana? Saya tukeran sama teman saya. Jadi temennya yang pegang HP-nya Lala, HP temennya Lala yang pegang. Karena dia bilang gini, kalau yang dimaki orang lain tetap rasanya tidak sesakit kalau yang dimaki diri sendiri. Saudara, dan dia bilang, saya bilang, kamu pernah baca? Pernah, Mami. Apa yang dimaki orang tentang kamu? Wah, banyak. Pendek lah, jelek lah, hitam lah, banyak. Sampai saya bilang, saya nggak akan baca. Daripada saya gila, sakit, dan saya tidak akan berani menghadapi. Saudara, hati-hati. Saya tidak tahu dengan saudara. Tapi saya melihat ini di mana-mana. Saya melihat ini di para hamba Tuhan. Di jenderal-jenderal. Saya berkata, usir itu dalam nama Yesus. Karena Tuhan mau kita kuat sampai akhir. Amin. Saya berdoa saudara mengenali 9 roh ini. Dan kita akan lebih dari pemenang. Saya minta Freddy dan teman-teman naik ke atas. Kita nyanyikan sekali lagi jaminan, saudara ya. Dan kita minta jaminan untuk kita dikuatkan, untuk kita melewati, untuk kita kebaskan semua roh ini. Dan kita akan sampai garis akhir, sampai puncak, sampai lawatan. Jaminan anugerah kami
Kami minta anugerah dan jaminan. Kami minta urapan. Biar kami dijadikan kuat. Kami pasukanmu, kami mempelai, milik pusakamu. Biar kami berdiri, menyerahkan hidup kami milikmu. tiada deh. Jamin kami, jamin kami. Pasukanmu, milik pusakamu, menyerahkan hidup kami milikmu. Kiara Bapa Ratashe, kami mau usir, kami mau patahkan, kami mau putuskan sembilan roh ini tidak boleh melekat, tidak boleh mendekat dengan kami. Kami usir, kami patahkan, biar malam ini kami bebas. Tolongi kami, tolongi kami. Kiara Parata Seke. Satukan kami, bebaskan kami. Kiara Parata Seke. Biar kami merdeka, biar kami sembuh. Kiara Papa sembuh dalam nama Yesus, bebas dalam nama Yesus. Kiara merdeka dalam nama Yesus. Terima kasih. Tolongi kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita harus mengenali roh ini. Dan saudara harus sungguh-sungguh berurusan dengan setiap roh yang mendekat dalam hidupmu. Sehingga setiap kita akan menjadi orang-orang merdeka. Dan kita bisa lari terbang tinggi bagai Raja Wali. Sungguh malam ini, biar kekuatan Tuhan, hadiratnya, kemenangannya, jaminannya, itu yang membawa kita sampai garis akhir. Hamba berdoa Tuhan, lepaskan kami dari roh-roh yang tidak daripadamu. Dan jamin kami, bawa kami terbang tinggi.